Nah, ini mobilnya JK-nya sang sutradara Bram Sky. Itu nggak pernah ke rumah, tapi nggak pernah di rumah, kerja mulu, muter-muter mulu, bikin iklan TV kerjaannya. Temenku main, terus akhirnya kita kompor-komporin, akhirnya dia beli JK juga. Kemarin pakai double cabin, awalnya diajak off-road, kapok, double cabinnya hancur sekali off-road, terus beli JK dia. Tapi masih pengen step by step gitu, pengennya bisa ikut 4WD weekend, bisa ikut overland, tapi mobilnya keren, ban 37, tapi pengennya yang pakai hemat, tapi masih nyaman dipakai jalan raya. Rada bingung juga ini bocah. Akhirnya ya udah kita bikin setup. Ini contoh setup ban 37 yang bisa off-road, tapi masih harganya masih reasonable, masih masih nggak begitu mahal, tapi untuk off-road sangat mumpuni gitu loh, sangat mumpuni. Akhirnya dipasang lift kitnya Teraflex yang 3,5 in. Nah, itu Teraflex 3,5 in itu dapatnya per shockbreaker Falcon sama lower drop arm sama track bar. Udah tuh pasang aja udah selesai gitu loh. 35 juta selesai gitu, udah beres. Karena dia pengen masih nyaman dan masih bisa off-road, tambahnya adalah ban 37 Maxxis Predator sama peleknya pakai XT. Pelek sama ban nggak mahal, pelek paling mahal modifikasi ini dari banyak, yang lain murah semua. Bumper depan, bumper belakang besi, kita pasang AEV, pasang roof racknya made in Metalcraft karena pengen pasang tenda karena mau awning ke depan. Ya sementara stepnya begitu dulu sama winch. Nah ini udah bisa overland dan bisa off-road jauh, dan off-roadnya agak ekstrim pun bisa gitu. Terus karena bannya pakai 37, maka tire hanger standar nggak bisa dipasang lagi, nggak kuat. Kita copot, kita pasang yang Teraflex Cina. Itu sudah cukup oke lah, buat off-road sudah cukup kuat. Dragling depan kita ganti Teraflex karena bawaannya kemarin beli mobil udah rusak, jadi ganti heavy duty sekalian Teraflex. Itu penting karena kalau diganti yang standar lagi pasang ban 37 pasti rusak lagi. Teman-teman pakai ban standar pun kalau pengen awet banget pasang aja Teraflex. Itu Terot ball joint dragling itu menurut saya yang paling oke, paling worth itu Teraflex. Terus knalpot kita ganti juga model Magnaflow Cina juga gitu. Udah suaranya udah keren. Winchnya itu shockbreaker setirnya Tough Dog SV, cukup paket murah dan bagus. Terus roof rack Metalcraft, bracket plat nomor depan kecil-kecilan dari ARB. Nah, modifikasi ini nggak mahal, ini totali habisnya sekitar 150 jutaan. Udah dapat Prokal, AEV Prokal. Karena kenapa kok harus Prokal? Karena pakai ban 37 sama final gear udah diganti gitu kan. Jadi harus pakai Prokal gitu. Terus sebenarnya nggak ada yang istimewa dari mobil ini. Ini mobil nggak mahal bikinnya, tapi sudah bisa overland dan bisa off-road. Mau ikut event-event sekelas Java Overland atau sekelas overlandnya IOX gitu, itu udah cukup gitu ya. Teman-teman JK nggak perlu keluar uang mahal banyak untuk modifikasi JK, beli aja kit. Cuman Teraflex kit itu harus dilihat, kalau ada beberapa macam kekerasan per untuk apa gitu. Kalau bisa ya ada spek overland, ada spek trail, ada spek macam-macam. Jadi itu menentukan kekerasan per itu akan menentukan limbung atau enggak. Kalau mobil overland karena bakal nanti dipasang tenda atas, bawa barang banyak, itu sebaiknya ya pernya spek overland. Kalau di Amerika ngomongnya spek overland, tapi kalau di Australia itu ngomongnya load springnya HD, atau HD itu biasanya antara 150 sampai 300 kg. Kalau non HD itu 0/150 biasanya begitu, tapi itu harus benar-benar dihitung, kalau enggak mobilnya pasti nggak enak. Ini mobil Bram masih enak banget, masih cukup lah dipakai. Enak banget sih enggak, tapi cukup lah dipakai. Terus peleknya dapat beadlock juga, jadi nanti bisa low pressure ban. Karena ini Predator ini kan keren, tapi kalau pressure-nya ditinggiin nggak nyaman di jalan raya.
kita tes juga nanti. Ini di jalan raya udah kencang-kencangan, udah oke, tinggal di off-roadnya stopper belakangnya masih kurang turun, nanti dimodifikasi diturunin lagi sedikit. Itu sebenarnya kitnya Teraflex, tapi nggak tahu kenapa kok kena gitu loh. Harusnya memang standarnya dia pakai fendernya Teraflex, fender yang besi. Nah, ini fendernya masih standar, makanya nanti kita butuh modifikasi stopper belakang diturunin dikit. Yang depan masih aman. Coba kita lihat di sini. Ya, yang depan masih oke, masih aman. Ini besok next step, kalau memang mau seneng offroad beneran dicoba dulu. Kalau seneng offroad beneran baru upgrade lagi. Upgrade-nya adalah mesti locker belakang sama arm set yang harus ganti. Yang lainnya sudah cukup oke. Gitu. Jadi nggak perlu mahal juga sebenarnya naik JK itu kalau untuk pengen overland. Overall kalau dibanding kita beli mobil-mobil lama yang bagus kayak misalnya Gloster 100 dimodifikasi atau 80 series yang bagus kan sekarang ya kali 500 juta juga, 600 juta juga. Ditambah-tambah ya udah dapet JK. Karena JK sekarang udah lebih terjangkau lah harganya, terutama yang 38. Cari aja 38, kalau bisa dapat tipe Rubicon itu oke. Dan mobil baru itu nggak pernah rewel kok JK itu. Yang penting baterai bagus, voltage terjaga. Kalau voltage terjaga, sensor-sensor yang sering nyala itu nggak bakal sering nyala. Tapi kalau ABS nyala, speed sensor mati gitu, itu biasanya karena awalnya dari low voltage baterai. Low voltage baterai itu bisa terjadi karena low voltage baterainya, atau kepala akinya kotor, atau beberapa switch sekring apa-apa kendor gitu. Itu bisa mengakibatkan begitu-begitu. Makanya yang paling utama baterai harus dijaga. Kayak kita ngerawat motor gede aja sama, baterai itu harus dijaga terus, nggak boleh sama. Hati-hati, Wrangler JK ini ada kapasitor banknya di ECU, di PCM itu harus selalu ada strom, karena PCM-nya harus ada voltage, harus ada plus baterainya. Makanya disaranin kalau punya JK itu minimal itu 2 minggu sekali dinyalain. Itu maksimal 2 minggu sekali jalan. Kalau bisa seminggu sekali dinyalain, dipakai jalan. Kalau enggak sampai low voltage atau baterai kapasitor bank yang ada di ECU PCM ini habis, PCM-nya mati. PCM mati mahal banget, Bos. Karena begitu perawatan, beda dengan mobil Jepang. Kalau mobil Jepang kita lepas aki aja aman si ECU. Tapi kalau ini lepas aki 2 minggu ya mati itu ECU-nya, gitu loh. Hati-hati banget gitu. Yang penting baterai, yang lain tidak ada masalah. Spare part banyak, harganya juga nggak begitu mahal, perawatannya juga nggak mahal. Bahkan aku pakai terus sama mobilku tuh nggak pernah tak rawat yang aneh-aneh. Tak nggo terus off-road ya, overland ya, survei ya, semuanya tak pakai, ya nggak pernah problem. Kalau problem pasti masalahnya cuman low voltage gara-garanya gitu loh. Ya worth it lah kalau untuk anak muda yang seneng-seneng dolan, seneng-seneng adventure, seneng-seneng nongkrong, bolehlah beli JK. Harganya nggak pernah turun. Ini kalau teman-teman pengen beli JK yang harganya selalu naik terus, pilihlah yang satu tipe yang anniversary. Kalau bisa Rubicon anniversary. Kalau bisa Rubicon anniversary interiornya merah. Kalau bisa Rubicon anniversary interior merah dan 2 pintu. Itu the best. Yang Pentastar ya, yang generasi 3600 cc. Nah, mobil ini adalah Rubicon. Tapi nggak anniversary, tapi ini ya juga oke. Ini Rubicon ini harganya sekarang sama harga barunya mahal sekarang, walaupun usianya sudah, ini 2013 berarti udah 9 tahun. Harganya mahal sekarang, jadi secara value nggak begitu turun lah
secara nilai uang nggak turun gitu loh, kita badi nganggo. Masukin 4x2. Kalau masukin 4x2 harus posisi netral ya. Oke, baru D lagi, jalan lagi. Nah, kalau ngomong warnanya yang paling bagus Anvil Anniversary, itu limited. Terus dari semua JK yang paling rare lagi adalah Gladiator Brut, JK Brut itu paling langka. Kalau yang paling pas, paling cocok untuk bikin mobil adventure off-road itu JK38 Rubicon. JK yang generasi masih pertama, yang D38, yang Rubicon. Kalau bisa JK38 Rubicon tapi bodinya sudah begini, interiornya sudah interior baru yang sudah TPM, itu dia oksigen sensor knalpotnya cuma 2. Kalau yang masih build up yang 2010 ke bawah, sensor oksigen knalpotnya 4. Kadang-kadang ini bermasalah, katalisnya bermasalah. Nah, kenapa kok 38? 38 itu kalau off-road kan kita masuk ekstrim lah. Nah, kondisi ekstrim itu membuat speed sensor kadang mati. Kadang terutama speed sensor mati. Kalau JK36 itu pasti gigi 1, gigi 2 ngelok, atau kalau nggak ngerem sendiri. Tapi kalau JK38 aman, nggak ada masalah, mau nyala jalan terus gitu loh. Dan mesinnya nggak gampang overheat, torsinya cukup, mesinnya lebih tidak rewel daripada ini, tapi tenaganya enak ini. Jadi kalau mau pakai harian pilih Pentastar 36, tapi kalau mau off-road pilih 38. Kalau mau off-road mau murah pilih 38 Rubicon 2 pintu. Wah, gue top, karena enteng banget kalau 2 pintu, jadi kemampuan off-roadnya tinggi gitu. Kalau milih mobil Rubicon, yang perlu diperhatiin, yang mahal spare partnya adalah sway bar salah satunya. Sway bar depan itu harganya 50 juta lebih, bos. Jadi kalau di sini ada klasternya nyala sway bar, hati-hati, tak potongan harga.